pra-Islam bukanlah sebuah entitas politik yang utuh, melainkan mozaik kesukuan yang tercerai-berai dalam konflik berkepanjangan. Tidak ada kerajaan sentral yang mengatur, tidak ada hukum universal yang mengikat, dan tidak ada rasa kebangsaan yang mempersatukan. Identitas seseorang melekat pada kabilahnya, di mana loyalitas lebih kuat daripada hubungan darah di luar suku. Perang menjadi siklus yang nyaris tak terhindarkan, balas dendam yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam masyarakat yang terfragmentasi ini, konsep tauhid muncul bukan hanya sebagai doktrin teologis, tetapi juga sebagai ide sosial yang revolusioner. Kata tauhid, yang berasal dari akar kata wahada, yuwahidu tauhidan, secara harfiah berarti menyatukan. Dalam konteks teologis, makna ini mengarah pada keesaan Tuhan, tetapi dalam dimensi sosial, ia memiliki implikasi lebih jauh. Menyatukan manusia di bawah satu entitas yang lebih besar dari sekadar suku, yakni umat. Namun, perjalanan menuju persatuan tidaklah sederhana. Islam lahir di tengah masyarakat yang mengakar pada tradisi perang dan fanatisme kesukuan. Keberadaan bulan haram, periode di mana peperangan dilarang, menjadi bukti bahwa konflik adalah masalah utama yang bahkan masyarakat Arab sendiri berusaha meredamnya. Namun, larangan ini hanya bersifat temporer, dan setelahnya, pertumpahan darah kembali berlanjut. Islam dengan konsep tauhidnya menawarkan solusi radikal, menghapus identitas kesukuan sebagai faktor pemisah, menggantikannya dengan persaudaraan berbasis iman. Ini bukan sekadar pergeseran spiritual, melainkan restrukturisasi sosial yang mendasar. Dengan demikian, Islam tidak hanya menjadi agama, tetapi juga proyek politik yang mengakhiri siklus perang dan melahirkan entitas baru yang lebih besar daripada sekadar kabilah, sebuah komunitas yang satu, ummatan wahidah. Disinilah letak Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan sekadar slogan kosong, tetapi konsekuensi dari perubahan sosial yang mengguncang akar masyarakat Arab. Ia bukan hanya membawa ajaran ketuhanan, tetapi juga tatanan sosial yang lebih stabil, yang pada akhirnya melahirkan sebuah peradaban. Ka'bah sebelum Islam bukanlah pusat monoteisme sebagaimana yang dikenal sekarang. Sebaliknya, ia merupakan tempat yang menampung ratusan patung dewa dan simbol kesukuan, masing-masing mewakili identitas kelompok yang berbeda. Bagi masyarakat Arab pra-Islam, patung-patung ini bukan sekadar objek ibadah, tetapi juga manifestasi dari ikatan kesukuan yang menjadi dasar struktur sosial mereka. Setiap suku memiliki dewa atau berhala utama yang mereka sembah, dan keberadaan patung-patung di sekitar Ka'bah adalah representasi dari sistem sosial yang berbasis kabilah. Hubungan antara manusia dan dewa bukanlah hubungan universal seperti yang ditawarkan Islam, tetapi hubungan partikular, terbatas pada kelompok tertentu. Berhala suku Quraisy berbeda dengan berhala suku Kinana. Demikian pula suku-suku lain memiliki simbol-simbol yang membedakan mereka. Salah satu patung yang paling terkenal adalah Hubal, yang dianggap sebagai dewa utama Quraisy dan ditempatkan di dalam Ka'bah. Selain itu, ada Lata, Uzza, dan Manat, yang masing-masing memiliki suku pengikutnya sendiri. Berhala-berhala ini tidak sekadar menjadi objek pemujaan spiritual, tetapi juga alat untuk mempertegas identitas suku. Dengan kata lain, kesetiaan kepada dewa tertentu sama dengan kesetiaan kepada suku tertentu. Keberadaan patung-patung ini juga mencerminkan bagaimana sistem sosial Arab pra-Islam tidak memiliki konsep kesatuan yang lebih besar dari suku. Masing-masing suku menjalankan ritual mereka sendiri, mempersembahkan kurban kepada dewa mereka sendiri, dan hanya mengakui kebenaran yang dikonstruksi oleh leluhur mereka sendiri. Ini menjelaskan mengapa perang antar suku begitu sulit dihindari, karena tidak ada satu sistem nilai yang menyatukan mereka. Dengan memahami Ka'bah sebagai pusat berhala kesukuan, menjadi jelas bahwa perubahan yang dibawa Islam bukan hanya sekadar perubahan keagamaan, tetapi juga perubahan sosial yang menghapus simbol-simbol eksklusif kesukuan dan menggantinya dengan satu konsep ketuhanan universal. Penghancuran berhala-berhala di sekitar Ka'bah bukan sekadar tindakan ikonoklastik, melainkan penghapusan simbol-simbol identitas kesukuan yang menjadi sumber perpecahan. Islam tidak hanya menegakkan tauhid dalam aspek ketuhanan, tetapi juga dalam aspek sosial. Dalam Islam, kesetiaan kepada satu Tuhan menggantikan kesetiaan kepada suku, dan persaudaraan berbasis iman menghapus batasan-batasan kesukuan yang telah lama menjadi penyebab konflik. Ini adalah pergeseran mendasar yang mengubah wajah masyarakat Arab selamanya. Ketika berhala-berhala fisik dihancurkan dari sekitar Ka'bah, apakah itu berarti manusia terbebas dari simbol-simbol pembatas yang memecah belah mereka? Tidak juga. Jika berhala-berhala batu dulunya menjadi pemersatu identitas kesukuan, maka setelahnya, agama, sekte, dan aliran teologis mengambil alih peran yang sama.
menjadi batas pemisah baru di antara manusia. Sejarah menunjukkan bahwa meskipun Islam datang dengan konsep tauhid yang menghapus identitas kesukuan sebagai faktor pemisah, manusia tetap memiliki kecenderungan untuk membangun kelompok-kelompok baru berdasarkan interpretasi keagamaan. Dalam waktu yang tidak lama setelah wafatnya Nabi Muhammad, perpecahan muncul. Pertikaian politik berubah menjadi perpecahan teologis, dan perpecahan teologis menjelma menjadi identitas-identitas baru yang sebanding dengan kesukuan di era pra-Islam. Seperti patung-patung yang dulu berdiri di sekitar Ka'bah, sekte-sekte keagamaan menjadi simbol eksklusivitas kelompok. Setiap sekte dan aliran mengklaim kebenaran mutlak, persis seperti cara suku-suku Arab dahulu meyakini dewa-dewa mereka masing-masing. Dalam fenomena ini, agama yang seharusnya menjadi jalan menuju tauhid justru mengalami fragmentasi yang menciptakan sekat-sekat sosial baru. Contoh paling awal dari fragmentasi ini adalah munculnya Syiah dan Sunni yang berakar pada persoalan politik, tetapi kemudian berkembang menjadi dua arus pemikiran keagamaan yang saling berhadapan. Seiring berjalannya waktu, di dalam masing-masing kelompok besar ini lahir berbagai aliran lain, dari yang berbasis teologi hingga yang berlandaskan fiqh. Setiap kelompok memiliki tokoh suci mereka sendiri, kitab-kitab referensi yang berbeda, serta ritual dan cara ibadah yang terkadang lebih menonjolkan identitas kelompok dibandingkan esensi tauhid itu sendiri. Mengapa hal ini terjadi? Karena manusia, secara antropologis, selalu mencari identitas kolektif yang membedakan mereka dari kelompok lain. Jika pada masa pra-Islam patung-patung menjadi simbol eksklusivitas kesukuan, maka dalam dunia pasca berhala, identitas-identitas baru dibangun di atas pemahaman keagamaan yang semakin terkotak-kotak. Ironisnya, konsep tauhid yang seharusnya menyatukan justru mengalami reifikasi, yakni dipadatkan menjadi doktrin-doktrin eksklusif yang membentuk batas-batas sosial baru. Tauhid tidak lagi dimaknai sebagai kesatuan yang mencakup seluruh manusia, tetapi menjadi identitas kelompok tertentu yang harus dibedakan dari kelompok lainnya. Dalam konteks ini, agama, sekte, dan aliran telah menjadi berhala baru, bukan dalam bentuk patung fisik, tetapi dalam bentuk batas-batas ideologis yang menciptakan keterpisahan sosial. Jika dulu peperangan antar suku disebabkan oleh loyalitas kepada berhala kesukuan, kini konflik dan fanatisme muncul akibat loyalitas kepada dogma yang telah berubah menjadi simbol identitas kelompok. Pertanyaannya, apakah ini berarti manusia tidak akan pernah benar-benar memahami tauhid dalam esensi murninya? Ataukah ini hanyalah bagian dari siklus sejarah yang terus berulang? Jika tauhid sejati berarti menyatukan, maka tantangan terbesar bukanlah menghancurkan berhala batu, melainkan menghancurkan sekat-sekat mental yang telah tertanam dalam struktur sosial manusia. Setelah Islam berkembang menjadi peradaban yang lebih luas, umat Muslim tidak hanya dihadapkan pada persoalan politik, tetapi juga pada pergulatan pemikiran yang semakin kompleks. Jika sebelumnya perpecahan terjadi berdasarkan identitas kesukuan, kini perbedaan muncul dalam bentuk perdebatan teologis dan hukum Islam. Munculnya berbagai aliran pemikiran seperti Mu'tazilah dan Jabariyah di bidang teologi, serta mazhab-mazhab fikih dalam bidang hukum, justru semakin memperdalam jurang perbedaan di kalangan umat Islam. Pada abad kedua dan ketiga Hijriah, perdebatan mengenai takdir dan kehendak bebas menjadi salah satu isu yang memecah umat Islam. Dari perdebatan ini, lahirlah dua kubu besar yang memiliki pandangan ekstrem yang berlawanan, Mu'tazilah dan Jabariyah. Mu'tazilah berpegang pada prinsip rasionalisme dalam memahami agama. Mereka menekankan bahwa manusia memiliki kehendak bebas dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Menurut mereka, keadilan Tuhan adanya pembalasan yang sesuai dengan amal perbuatan manusia, sehingga konsep takdir mutlak tidak dapat diterima. Jabariyah, sebaliknya, berpendapat bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Tuhan, dan manusia tidak memiliki kebebasan dalam bertindak. Mereka meyakini bahwa manusia hanyalah alat dalam kehendak Tuhan dan tidak memiliki peran dalam menentukan nasibnya. Perbedaan ini tidak sekadar menjadi perdebatan intelektual, tetapi berkembang menjadi identitas kelompok yang saling menuduh sesat satu sama lain. Konflik antara rasionalisme dan determinisme dalam Islam akhirnya melahirkan ketegangan sosial, bahkan melibatkan kekuasaan politik dalam menentukan mazhab mana yang lebih sah. Selain perpecahan dalam bidang teologi, perbedaan pandangan dalam hukum Islam fikih juga turut memperdalam jurang perpecahan umat. Seiring berkembangnya Islam, lahir berbagai mazhab fikih yang memiliki pendekatan berbeda dalam menetapkan hukum. 4 mazhab utama dalam Islam Sunni,
Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, seringkali memiliki perbedaan dalam cara memahami hukum Islam. Di sisi lain, dalam Islam Syiah berkembang mazhab Jafariyah yang memiliki metodologi tersendiri. Awalnya, perbedaan ini bersifat akademik, tetapi dalam perjalanan sejarah, mazhab fikih berubah menjadi identitas sosial politik yang menjadi faktor pemisah di antara umat Islam. Persoalan seperti tata cara ibadah, hukum pidana Islam, hingga kebolehan menggunakan akal dalam berijtihad menjadi titik perdebatan yang semakin mempertajam perbedaan di antara kelompok-kelompok ini. Setiap mazhab mengklaim sebagai pemegang kebenaran yang paling valid, sementara mazhab lainnya seringkali dianggap menyimpang. Jika pada masa pra-Islam, perpecahan umat disebabkan oleh keberadaan patung-patung yang menjadi simbol identitas kesukuan, maka pada masa Islam klasik, sekte teologi dan mazhab fikih menggantikan posisi berhala tersebut. Kesetiaan terhadap mazhab dan aliran teologis berubah menjadi loyalitas buta, yang pada akhirnya memicu konflik dan perpecahan internal yang berkepanjangan. Alih-alih memahami tauhid sebagai konsep penyatuan, banyak kelompok justru menjadikannya sebagai doktrin eksklusif yang hanya berlaku dalam batas-batas mazhab mereka sendiri. Sehingga, di mana seharusnya Islam menjadi faktor pemersatu, ia justru terus mengalami fragmentasi yang semakin dalam. Perpecahan ini masih terasa hingga hari ini, ketika banyak umat Islam lebih mengutamakan identitas mazhab dibandingkan esensi agama itu sendiri. Maka pertanyaannya, apakah umat Islam benar-benar telah keluar dari fanatisme kesukuan, atau hanya menggantinya dengan fanatisme terhadap mazhab dan aliran teologi?